Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nopi yang sudah menyediakan tempatnya untuk pertemuan kelompok kita bulan ini, Ibu ya. Terima kasih juga buat ibu-ibu yang sudah datang ya Bu ya, yang meluangkan waktunya, meninggalkan pekerjaannya ya Bu ya. Terima kasih. Nah Bu, sebelum kita melakukan pertemuan kita bulan ini, baiklah kita berdoa dulu ya Bu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah ibu-ibu, materi kita bulan ini ya Bu ya, seperti saya janjikan di bulan lalu ya Bu ya, tentang cermat meminjam dan menabung ya Bu ya. Nah sebelum kita masuk ke acara tentang materi cermat meminjam dan menabung, apakah ibu masih ingat tentang pertemuan kita bulan lalu? Ingat Bu ya? Iya bagus. Ibu-ibu tentang apa Bu? Mengelola keuangan keluarga ya. Tepuk tangan buat ibu ini, ingat semua ya Bu ya. Baiklah ibu-ibu ya, pada intinya Bu ya, mengelola keuangan keluarga itu kita harus pandai mengatur pengeluaran keluarga supaya antara pendapatan pengeluaran itu Bu seimbang. Tujuannya apa Bu? Agar ibu tidak banyak hutang. Iya ibu-ibu sudah dipraktekkan semua di rumah Bu? Sudah ya Bu ya, tentang bagaimana cara menyusun anggaran, penyimpanan uangnya bagaimana ya Bu ya. Baiklah ibu-ibu ya, uang tidak cukup ya diatur dong. Pintar ya ibu-ibu di sini ya. Baiklah Bu ya, materi kita sekarang ini adalah cermat meminjam dan menabung. Tujuannya Bu ya adalah ibu dapat merencanakan peminjaman secara matang supaya tidak terjebak dengan bunga-bunga yang mengakibatkan banyaknya hutang. Yang kedua, ibu memiliki keterampilan untuk memilih tempat meminjam sesuai kebutuhan. Dan yang ketiga, ibu harus mengalami bahwa menabung dapat menjadi salah satu cara mencegah berhutang kembali. Dan keempat ibu, yang terakhir, mengetahui pilihan cara yang tepat menabung sesuai kebutuhan ibu-ibu di sini. Ibu ya, mengerti ya Bu? Nah, baik Bu ya. Apakah ibu sini pernah meminjam? Menabung juga ada? Ada. Nah, meminjam itu di mana ibu? Saudara? Oh iya. Saudara bisa, ke tetangga bisa ya Bu ya. Nah, sekarang saya bagi kelompok ibu-ibu di sini ya menjadi 4 kelompok ya. 4 orang Bu. Kelompok 1 rombongan Ibu Diana ya. Kelompok 2 rombongan Ibu Zulpa ya. Nah, kelompok 3 rombongan Ibu Amel, dan keempat itu rombongan Ibu Sundari. Ibu ya, di sini saya akan bagikan kertas dan Ibu akan bagian pena. Nanti saya akan memberi pertanyaan buat ibu-ibu ya. Pertanyaannya adalah Bu, catat ya Bu ya. Bagaimana cara ibu mengatasi kekurangan uang? Bagaimana cara ibu mengatasi kekurangan uang? Udah semua Bu? Ya baiklah, kelompok 1 apa jawabannya? Berhutang, iya. Kelompok 2 berhemat, oke. Dan ketiga, mengambil tabungan, oke. Yang keempat, bekerja sambilan. Oke Bu ya, terima kasih ya Bu ya atas jawaban ibu-ibu ini ya. Baiklah Bu, di antara 4 ibu itu bisa semua jawabannya ya Bu ya. Nah, sebelum ibu meminjam ya Bu ya. Nah, sebelum meminjam, kita tuh ini Bu harus mengetahui untuk apa kita meminjam ya Bu ya. Untuk memenuhi apa? Meminjam itu hanya untuk memenuhi kebutuhan Bu, jangan keinginan ya. Apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Jika ada, gunakan tabungan dulu Bu sebelum berhutang. Jika ada Bu ya, kalau nggak ada ya nggak apa-apa kita berhutang, tapi sesuai dengan kebutuhan ya Bu ya. Jangan keinginan ibu, seperti kita bahasnya kemarin ya Bu ya. Berapa besar kita perlu meminjam? Sesuai dengan kemampuan kita Bu. Kemampuan kita untuk membayarnya sesuai dengan pendapatan kita ya Bu ya. Nah, bagaimana kan kita dapat membayar hutang kita kembali?
sesuaikan waktu pengembaliannya, tetap atau musiman, bulanan ya Bu ya, harian juga ada ya. Kemanakah kita dapat meminjam? Nah, kemana kita tempat meminjam? Di sini ibu-ibu tadi ada yang meminjam kemana Ibu? Ibu Ina tadi? Ke saudara ya. Ke Ibu Ica? Ke rentenir Bu. Ya Allah ya Bu ya, saya akan jelaskan satu persatu ya Bu ya. Tempat meminjam itu di mana? Di sini kalau di tempat PKH ini Bu ya, materi modul kita ini yang pelajaran ini, tempat meminjam itu ada 5 tempat Bu. Yang pertama ke saudara. Prosesnya memang mudah Bu ya, tapi tentu dikasih ya Bu ya, bener nggak? Iyalah, Dek minjam uang Dek, maaf Kak saya lagi nggak ada uang. Bu minjam uang Bu, maaf Bu saya nggak ada uang. Nah, ke tetangga juga ya Bu ya. Nah itu paling memang mudah, cuman susah, belum tentu mereka meminjamkan. Yang kedua Bu, perlu jaminan tidak? Ada batas maksimalnya, iya tergantung kemampuan pemberi utang ya. Bunga total yang ini rendah Bu ya, atau tidak berbunga malahan Bu ya, kalau ke adik itu ke saudara ya Bu ya. Periode cara pengembaliannya bisa disesuaikan. Kerentenir Bu, prosesnya mudah, perlu jaminannya tidak, kecuali dalam jumlah banyak ya ibu-ibu ya. Terus batas maksimal pinjamannya tidak, bunga totalannya tinggi sekali ya Bu ya. Misalnya kita minjem 2 juta, dipulangkan 2.200.000, benar gak ibu-ibu? Kan benar. Terus periode pengembaliannya Bu tidak harus sesuai ketentuan ya Bu ya. Yang ketiga, kelompok simpan pinjam di ibu PKK, arisan PKH ya Bu ya. Proses cepatnya mudah Bu, selama uang tersedia. Terus perlu jaminan tidak? Ada batas maksimal pinjaman, iya tergantung kesepakatan kelompok, benar nggak Bu? Terus bunga pengembalian tertinggi cenderung rendah. Periodenya, cara pengembaliannya Bu bisa disesuaikan ya ibu-ibu ya. Nah terus koperasi simpan pinjam Bu cenderung rumit karena harus mengisi formulir, melampirkan dokumen-dokumen ya Bu ya. Nah perlu jaminan? Perlu Bu. Umumnya ya Bu kadang dipinta itu surat tanah, sertifikat rumah, BPKB ya Bu ya. Batas maksimal iya. Terus bunganya cenderung rendah Bu ya. Periode pengembaliannya tidak harus sesuai ketentuan. Terus sumbernya peminjaman lainnya adalah bank pasar Bu. Minjemnya rumit Bu, harus mengisi formulir, melampirkan dokumen, proses nilainya yang lebih ketat ya Bu ya. Perlu jaminan, perlu. Umumnya itu surat tanah sama kayak koperasi pasar Bu ya. Surat rumah, sertifikat rumah, kendaraan BPKB motor, mobil, kalau ada mobil ya Bu ya. Terus ada batas maksimal pinjaman, iya tergantung nilai jaminan yang diberikan ya Bu ya. Bunganya tinggi Bu kalau di bank pasar. Nah yang ini periodenya tidak harus sesuai ketentuan ya ibu-ibu ya. Nah di sini ya Bu ya, tempat meminjam sudah saya jelaskan ya. Saran saya ya Bu ya, kalau ibu mau meminjam, pilihlah tempat meminjam dengan jumlah bunga pengembalian yang terkecil ya Bu ya. Ke saudara, terus kemana lagi Bu ya, pokoknya yang jumlah jangan yang tinggi-tinggi ya Bu ya. Rentenir itu tinggi sekali ya Bu ya, janganlah ya. Kalau bisa yang bunganya yang terkecil ya Bu ya. Batas ini ada yang mau tanyakan Bu? Belum ya? Belum? Lanjut ya Bu ya. Uang tidak cukup? Ya diatur dong. Oke. Baiklah ibu-ibu ya. Nah saya akan bicara tentang menabung, tempat menabung Bu ya. Kita itu harus menabung itu di awal Bu, bukan di akhir. Nah misalnya ibu ada pencairan PKH awal bulan ya. Nah nanti di awal pencairan PKH itu ibu sisihkan uang untuk ditabung. Misalnya cair 300 tiap bulannya, ibu sisihkanlah 20.000 ya Bu ya. Ada cairan PKH ya Bu ya. Memang harus di awal Bu, jangan di akhir. Nanti mas saya mau belanja dulu lah, buat nanti aja buat tabungannya. Tahu-taunya uang ibu habis, jadi nabung, bener nggak Bu? Ya baiklah Bu, saya akan menjelaskan tempat menabung itu yang di mana-mana aja ya Bu ya. Nah tempat menabung itu di rumah atau celengan ya Bu ya. Lokasinya mudah dijangkau.
setorannya tidak harus rutin, bisa diambil waktu ya Bu ya, tidak ada biaya administrasi, tidak ada. Ada resiko dicuri Bu, iya Bu, dicuri oleh tetangga misalnya Ibu pergi, atau suami Ibu mau beli rokok kan gak ada uang di dompet ya Bu ya, bisa Bu ya. Terus tempat anak sekolah anak Bu, mudah dijangkau, tidak ada setoran rutin, kalau nggak ada uang ya udah nggak usah. Bisa dia ambil sewaktu-waktu, diambilnya itu bisa di semester ya, tiap semester aja. Terus resiko dicuri tidak Bu ya, umumnya simpan oleh guru. Terus arisan Bu, mudah dijangkau, setoran rutin iya, bisa diambil sewaktu enggak, karena kan kalau Ibu belum narik nggak bisa diambil ya Bu ya. Biaya masih iya, ada resiko dicuri iya Bu ya, karena mungkin bandarnya pergi kabur Bu ya, membawa seluruh arisan Ibu. Terus kelompok simpan pinjam, lokasi mudah dijangkau iya, setoran rutin tidak, bisa diambil sewaktu-waktu, ada biaya administrasinya. Terus resiko dicuri iya Bu, mungkin pengurusnya bisa lari bawa uang ya Bu ya. Tempatnya lainnya koperasi Bu, lokasi mudah dijangkau, setoran rutin, bisa diambil sewaktu-waktu, biaya administrasinya ada, dapat bunga juga ada Bu ya, resiko curi tidak ada. Terus bank pasar Bu, lokasi mudah dijangkau tidak Bu, karena kita kan Ibu ada di desa nih, dari Tanjung Pinang Ilir ke pasar itu ada 1,5 jam ya Bu ya. Nah terus Bu, setoran rutin tidak, bisa diambil sewaktu-waktu iya, biaya administrasi iya, mendapat bunga iya ya Bu ya, resiko dicuri tidak. Di penjelasan ini ada yang ditanyakan Bu? Apa? Oh, menabung di mana yang enak Bu ya? Oke, menabung yang enak itu menurut saya Bu ya, yang pas dan tepat adalah bank Bu, di bank, karena di bank itu memang rumit ya Ibu ya, memang rumit. Cuma kalau di bank pasar itu aman Bu kalau nyimpan uang, karena misalnya Ibu kebutuhan anak sakit Ibu bisa ambil waktu duitnya di ATM, setoran tunai bisa, membayar voucher listrik bisa ya Bu ya. Mengerti Bu? Oke. Sampai sini ada lagi tanyakan Bu? Tidak ada. Oke, tidak ada. Nah Bu, di sini cara tepat meminjam sudah saya jelaskan Bu ya, di mana? Saudara, rentenir, kelompok, koperasi, bank pasar. Pokoknya kalau meminjam, pilihlah tempat total pengembalian bunga yang terkecil ya Bu ya. Tempat menabung juga ada di rumah, sekolah, arisan, kelompok PKK, koperasi, dan bank pasar ya Bu ya. Ini Bu, tempat menabung ini ada lagunya loh Bu. Singkat tiga ibu-ibu di sini lagunya tahun 90-an loh Bu. Saya kasih liriknya satu ya Bu. Ibu bisa berdiri semuanya, singkirkan kursi-kursinya Bu ya. Kita nyanyi dulu ya Bu ya. Bing beng, saya taruh buku saya dulu Bu ya. Yuk, dengar saya dulu Bu ya, satu lirik nanti bisa kita mulai. Bing beng bang, yuk kita ke bank. Ingat Bu? Ingat ya? Yuk kita sama-sama ya Bu ya, nyanyi sekalian kita pemanasan ice breaking namanya itu Bu, biar tidak bosan belajarnya ya Bu ya. Oke Bu, 1, 2, 3. Bing beng bang, yuk kita ke bank. Bang bing bung, yuk kita nabung. Tang ting tung, hey jangan dihitung, tahu-tahu kita nanti dapat untung. Yeay, bisa Bu ya. Jadi dengan menabung kita bisa mendapat untung ya Bu ya. Uang tidak cukup ya diatur dong. Yeay, pintar semua ibu-ibu di sini ya. Baiklah Bu ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup acara kita ini dengan bersama-sama kita untuk bulan depan Bu ya. Lupa, untuk bulan depan kita akan membahas tentang sesi memulai usaha ya ibu-ibu ya. Jadi jangan sampai ibu-ibu di sini tidak datang ya Bu ya. Oke, baiklah Bu, kita tutup acara kita ini dengan doa ya Bu ya. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baiklah Bu, saya akhiri pertemuan kita bulan ini, pertemuan P2K2 kita dengan mengakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.